Ya. Terus kita lanjutkan lagi. Jadi ini aturan tangan kanannya pakai A ini. Terus ingat, jika muatannya proton, gaya Lorentz mengikuti kaidah tangan kanan sama. Tapi kalau dia elektron, gaya Lorentz hasilnya berlawanan dengan kaidah tangan. Maksudnya nih gini, tangan kanan ini tadi berlaku untuk proton, muatannya proton. Kalau dia elektron, nanti jawabannya misalnya ke kanan, nanti kalau elektron jawabannya ke kiri, dibalik aja. Jadi jawabannya tinggal dibalik. Tetap aturan pakai tangan kanan, itu kalau proton, ya. Nanti kalau hasilnya tangan kanan itu apa? Kalau dia elektron tinggal balik. Misalnya gaya Lorentz untuk proton ke atas. Berarti jawabannya tadi ke atas toh. Nanti gaya Lorentz untuk elektron itu ke bawah. Jadi kebalikannya. Misalnya kita pakai aturan tangan kanan, kalau proton hasil gaya Lorentz-nya ke kiri, maka untuk elektron hasil gaya Lorentz-nya ke kanan. Jadi kebalikan. Pokoknya hasil akhirnya nanti tinggal dibalik aja. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Gaya Lorentz untuk dua kawat sejajar, ya, dua kawat sejajar. Jika kawatnya arusnya searah kayak gini, lihat, arusnya searah dia saling tarik. Jika kawatnya berlawanan, satunya ke atas, satunya ke bawah, saling nolak. Gaya Lorentz-nya ke menolak nih, ya. Kalau dia arusnya searah tarik, kalau berlawanan saling tolak. Besar gaya yang ditentukan pada rumus berikut adalah F sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Kalau dia gaya persatuan panjang, L-nya dipindah ke kiri. Ya, F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Ya, gaya Lorentz untuk dua kawat sejajar. Lebih jelasnya, kalau dia kawat sejajar arusnya sama, arusnya searah, dia saling tarik. Kalau arusnya berlawanan arah, dia tolak. Terus flux magnetik rumusnya AB cos theta. A itu luas permukaan, B kuat medan, theta sudut antara medan magnet dan luas permukaan. Langsung ke soal. Kawat 1 meter, berarti L-nya 1 meter, dialiri arus I 8 ampere. Berapa pada medan magnet B sama dengan 0,05 Tesla. Berapa gaya Lorentz-nya? Berarti BIL. B kali I kali L. B-nya adalah 0,05, I-nya adalah 8, L-nya 1. Jadi gaya Lorentz-nya ini ya diperoleh 0,4 Newton. Jawabannya D. Screenshot dulu. Sudah ya. Jadi screenshot ya, lanjut. Elektron bergerak pada jarak 15 cm sejajar dengan kawat berarus. Berarti ini bergerak pada jarak, berarti A. A-nya 15 cm. Ya. Berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini elektron. Elektron bergerak. Ini kawat lurus. Ya. Ini jarak ini ke sini A. Ya, ini tadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian arusnya I 12 ampere. Jika kecepatan elektron V 3 kali 10 pangkat 5, gaya Lorentz-nya muatannya Q-nya ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ditanya gaya Lorentz-nya. Rumusnya untuk muatan tadi QVB, Q kali V kali B. Nah, B-nya ini untuk kawat lurus. Ya, F sama dengan Q kali V kali B. Kawat lurus itu B-nya medan magnetnya tadi apa? Mu 0 I per 2 pi A. Ya, kita cari Q, muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, V-nya berapa? V-nya 3 kali 10 pangkat 5. Kemudian mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya arusnya 12 per 2 pi A. Ya, A-nya itu 15 kali 10 pangkat min 2.
Ya, 2 pi coret dengan ini 2 ya. Kemudian 3 coret dengan 15 dapat 5 ya. 10 pangkat min 2 coret dengan 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 5. 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 5 habis. Ya. Tinggal F sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 2 kali 12 dibagi 5. Didapatnya ya 7,68 kali 10 pangkat min 19. Jadi 7,7. Udah screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya nomor 8. Partikel bermuatan listrik 6 mikrokolom bergerak dan masuk medan magnet yang lintasannya berupa lingkaran jari-jarinya 8 cm. Selang berapa saat partikel lain bermuatan 8 mikrokolom, berarti saya tulis Q1 6 mikrokolom. Kemudian jari-jari pertama 8 cm. Kemudian selang beberapa saat partikel lain bermuatan 8 mikrokolom Q2 8 mikrokolom. Medan magnet dengan lintasan jari-jari 24 cm. Ya, jika partikel kedua bergerak dengan kecepatan 1,2 kali partikel pertama, berarti V2 sama dengan 1,2 V1. Ya, serta medan magnet kedua lintasan sama, kedua medan magnetnya sama, berarti B1 sama dengan B2. Perbandingan massa partikel pertama dan kedua ditanya M1 banding M2. Tadi rumus jari-jari apa? Tadi di rumus ada ya. Jari-jari rumusnya adalah M kali V per Q kali B. Nah, kita cari M, perbandingan M. Berarti ini saya pindah ke sini. Jadi Q kali B kali R sama dengan M kali V. Ini pindah ke kiri. Jadi M sama dengan Q kali B kali R per V. Jadi rumusnya M-nya seperti ini. Karena mintanya M perbandingan M. Jadi kita bandingkan M1 banding M2. M1 berarti Q1 B1 R1 per V1 dibanding Q2 B2 R2 per V2. Di sini keterangan B1 sama dengan B2 coret. Q1 6 mikro, karena perbandingan nggak usah diubah 10 pangkat min 6, nggak usah, biarkan aja 6 gitu aja. R1 8, nggak usah ke meter karena perbandingan. Per V1 tulis V1 dibanding Q2 8, R2 24, per V2 itu nilainya 1,2 V1. Jadi ini V1-nya coret, 8-nya coret. Ini coret 6, ini 1, ini 4. Jadi tinggal ini 1 banding 4 per 1,2. Ini kalikan 10 jadi 1 dibanding kalikan 10 jadinya 40 per 12. Ya, 40 per 12. Terus dibalik 1 dikali 12 per 40. Jadinya 12 per 40 dibagi 4 jadinya 3 per 10. 3 per 10 itu berarti 3 banding 10. 3 banding 10 jawabannya B. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Udah ya, kita lanjut lagi ya. Dua kawat identik diletakkan sejajar di aliran arus dengan arah yang sama. Ya. Kawat pertama diarus 4 ampere sedangkan kawat kedua 3 ampere di arah sama. Kemudian jarak antar kawat adalah 5 cm. Kemudian arus pada kawat salah satu kawat diubah arahnya dan kawat tersebut digeser 1 cm mendekati kawat pertama. Perubahan gaya persatuan panjang adalah ini kondisi awal dulu. Ini awalnya itu arusnya sama kayak gini. Ini tadi kalau sama kayak gini searah ini berarti tarik menarik. Ya. I1-nya 4 ampere.
I2-nya 3 ampere. Jaraknya ini 5 cm, A 5 cm. Berarti A-nya ini 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Terus kita cari dulu gaya persatuan panjang. Berarti F per L. F per L tadi mu 0, I1, I2 per 2 pi A. Nah, kita cari dulu yang kondisi awal seperti ini, dihitung dulu F per L-nya berapa. Ya, jadi 4 pi kali 10 min 7, I1 nilainya 4, I2 3 per 2 pi A. A-nya adalah 50 cm, berarti 0,5, berarti 5 kali 10 min 1 ya. 5 kali 10 min 1. Dicoret dengan ini 2. 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. Ini 10 pangkat min 6. Berarti 24 bagi 5. F per L-nya ini ya. Ya, F per L-nya ini 24 bagi 5 itu 4,8 kali 10 pangkat min berapa nih? Min 5 ya. Cek bentar. Jaraknya 5 cm ya, bukan 50 cm, sorry. Oh iya, maaf ya. Jaraknya 5 cm, bukan 50 cm. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Min 2, ini min 2, berarti ini dicoret, dapatnya 10 pangkat min 5. Jadi 24 dibagi 5, 4,8, 10 pangkat min 5 Newton per meter. Ini kondisi awal F per L-nya. Kondisi akhirnya ini arusnya ini berlawanan. Karena di sini kalimatnya adalah jarak antar kawat semula 5 cm, kemudian arus pada salah satu kawat diubah arahnya. Jadi satunya atas, satunya bawah. Ini nanti jadinya tolak-menolak. Ya. Kalau searah dia tarik-menarik, kalau berlawanan tolak-menolak. Ya. Terus kawat tersebut digeser 1 cm mendekati kawat pertama. Berarti jaraknya berubah nih. Sekarang jadi A-nya 5 cm digeser mendekati. Berarti mendekati 1 cm. Berarti 4 cm. Jadi A-nya jadi 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2. Arusnya sama. I1-nya tetap 4. I2-nya tetap 3. Tidak berubah. Jadi kita cari F per L-nya juga sama kayak tadi. Mu 0, I1, I2 per 2 pi A. 4 pi kali 10 min 7 kali I1. I1-nya 4, I2-nya 3 per 2 pi. A-nya adalah 4 kali 10 min 2. Ya, ini coret dengan ini dapat 2. Ini coret dengan ini habis jadi 12. Ya, ini 10 min 5. Dapatnya berapa nih? 2 pi A. 12 ya. 12 atau 1,2. Dapatnya 6 ya. 2 kali 3 kan 6. Berarti 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini selisihnya berapa? Delta F per L-nya berapa? 6 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 4,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi selisihnya itu dapatnya 1,2 kali 10 pangkat 5. Jawabannya ini. Ya. Ada yang di jaraknya 6, Pak. Ini kan mendekati. Jaraknya tadi kan 5 cm. Terus
digeser mendekati jadinya anu ya 4 ya kan, mendekati 1 cm, digeser mendekati 1 cm, berarti jaraknya mula-mula 5, digeser 1 cm mendekati berarti jadi 4 ya. Ini ada yang komen lagi apa ya, 1,2 ya. Ya benar, ini 1,2 ya, 6 ya, 2 kali 3 itu 6 kali 1/5, jadi selisihnya 6 dikurangi 4,8, 1,2. Jadi dapatnya 1,2. Ini saya coret dulu A sampai C salah. Dari tarik menarik menjadi tolak menolak. Saling tarik menjadi tolak menolak. Berarti jawabannya D. Yang pertama kan menarik, yang kedua menolak. Screenshot dulu nomor 9. Sudah, kita lanjut nomor 10. Dua kawat lurus P dan Q diletakkan sejajar terpisah 3 cm seperti gambar. P dan Q itu diletakkan terpisah ya. Ini P, ini Q ya. Pisah 3 cm. Terus kawat R akan mengalami gaya magnet 0 jika diletakkan, karena ini seperti ini, jadi kawat R itu saya taruh di sini. Kan searah semua ya. Nah, kalau searah tadi apa? Tarik menarik. Berarti misalnya antara P dan R, R-nya itu diletakkan di tengah-tengah antara P dan Q. Ya. Jadi R ini diletakkan di tengah-tengah sini. Tidak tengah tepat, tapi cuma kita cari jaraknya. Hubungan P sama R kalau dia searah ini kan tarik menarik ya. Berarti ini tarik menarik. Ini F R P. Sekarang antara R dengan Q juga searah, berarti tarik menarik nih. F R Q. Supaya 0 kan satunya narik ke kiri, satunya narik ke kanan. Kalau satu narik ke kiri, satu narik ke kanan kan kalau imbang kan berarti 0. Berarti kesimpulannya ya F R P sama dengan F R Q. Rumusnya apa? Tadi mu 0 I1 I2 berarti IR IP kali L per 2 pi ARP sama dengan mu 0 ya IR IG kali L per 2 pi ARQ. 2 pi-nya coret, mu 0-nya coret, IR-nya coret, L-nya coret. IP-nya berapa? IP 3 ampere. Berarti ini 3 per R antara ARP. Saya misalkan ini misalnya X. Berarti RP-nya saya misalkan X sama dengan ini ke sini, berarti 3 min X kan jaraknya 3 cm. Berarti 3 min X. Iki berapa iki? Iki 5. 5 atau 6 tuh? 6 ya, 6. Per ARQ, ARQ berarti 3 min X. Saya coret dengan ini, 1, ini 2 kali silang. Berarti 2X sama dengan 3 min X. Ini pindah ke sini, 2X plus X sama dengan 3. Berarti 3X sama dengan 3. Berarti X-nya 1. 1 cm di mananya? X-nya itu kan ini. 1 cm di kanan P. Atau 2 cm di kiri Q. Jawabannya 2 kemungkinan, tinggal cocokin. 1 cm di kanan P, berarti jawabannya C. Atau 2 cm di kiri Q. Silahkan di screenshot dulu. X-nya itu kan jarak antara P dan RX. Screenshot dulu.
Sudah, kalau sudah Bapak lanjut lagi soal berikutnya. Kawat lurus panjang 7 cm diletakkan dalam sebuah medan magnet homogen dengan ya L-nya 70 cm, berarti 0,7 meter. Medan magnetnya B sama dengan 0,065 Tesla, ya. Dialih arus I sama dengan 15 ampere. Jika sudutnya alfanya 90 derajat, maka besar gaya Lorentz-nya. Jadi F rumusnya kan B kali I kali L. Kalau ada sudut tinggal tambahi sin alfa. B-nya adalah 0,065 ya, kali L, L-nya 0,7 kali I ya, sorry kali I dulu. Kali I 15, L-nya 0,7 sin 90. Sin 90 itu 1. Berarti ini kalau kali kalian hitung dapatnya 0,6825 Newton. Udah screenshot dulu. Udah, jadi screenshot ya. Lanjut lagi ya soal berikutnya. Dua kawat lurus sejajar dialiri arus 30 ampere dan 10 ampere sehingga menghasilkan gaya magnet tiap meter. Berarti I1-nya 30 ampere, I2 10 ampere. Gaya magnet tiap meter berarti F per L-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Tentukan jarak kedua kawat tersebut, cari A-nya berapa. Rumusnya F per L tadi sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. F per L-nya sudah ketemu 2 kali 10 pak min 4. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pak min 7. I1-nya adalah 30, I2-nya 10 per 2 pi kali A. Dicoret dengan ini dapat 2. 2 sebelah kiri kanan dicoret, 10 pangkat min 4 coret 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 3. Ini A pindah ke sini. Jadi A sama dengan 30 kali 10 berarti 300 kali 10 pangkat min 3. Berarti A-nya itu 0,3 meter atau 30 cm. Ya. Udah screenshot dulu jawaban nomor 4. Udah di screenshot semua. Kita lanjut soal terakhir. Elektron bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 meter per second searah dengan arus pada kawat lurus. Jadi misalnya ini ada elektron ya. Arahnya ke sana. Arusnya juga ke sana. Arusnya searah. Ya. Elektron, hati-hati ya, elektron. Ya. Kecepatan V sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 meter per second. Kawat lurus arus berarus I-nya adalah 18 ampere. Jarak antara elektron dan kawat 10 cm. Berarti ini A sama dengan 10 cm. Berarti A-nya 0,1 meter. Atau A-nya adalah 10 pangkat min 1 meter. Pada elektron tersebut bekerja gaya Lorentz-nya 3,6 mendekati kawat, benar atau tidak? Ya, gaya Lorentz-nya 3,6 kali 10 pangkat min 17. Benar atau tidak? Ini suruh ngecek. Ya. Benar atau tidak? Suruh ngecek. Mendekati kawat, benar atau tidak? Ya udah. Ini kan elektron F. F-nya itu kan rumusnya Q kali V kali B. Nah, B-nya ini kawat lurus. Ya. Kawat lurus. Ya. Muatan elektron, ya hati-hati di sini tidak diketahui, tapi kamu ingat aja, muatan elektron itu G, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kolom, diingat-ingat, hafalin.
Karena di sini ada soal ditulis, ada tidak. Kalau tadi di soal pilihan ganda ditulis, kalau tidak ya hafalin. Kita cari gaya Lorentz-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, kecepatannya 6 kali 10 pangkat 6. B-nya kawat lurus itu rumusnya mu 0 I per 2 pi A. Jadi ini 1,6 kali 6, 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat min 3, min 13 ya. Mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 18 per 2 pi A. A-nya tadi 10 pangkat min 1 meter. Ya, kita coret ini 2. Coret dengan ini 10 pangkat min 6. Ya. 10 pangkat min 6 coret dengan 10 pangkat min 13 berarti 10 pangkat min 7. Jadi diperoleh 1,6 kali 6 kali 2 kali 18 kali 10 pangkat min 7. Ya kan? Ya. Kita kalikan. 1,6 kali 6 kali 2 kali 18 dapatnya 345,6 kali 10 pangkat min 7. Nanti tolong dicek ya. Ini dapatnya 3,456 kali 10 2 ya. Min 5 Newton. Benar atau salah? Salah ya. Coba cek. Tolong dicek ya. Ini min 6 coret dengan ini benar. Ya. Jadi benarkah pernyataan tidak benar? Nanti sambil di rumah dicek lagi. Nah, untuk menentukan arahnya mendekati kawat atau tidak, caranya begini, lihat layar ya. Ya, lihat layar. Ya, gini. Kawat lurus, coba kawat lurusnya kan posisi elektronnya sebelah kiri. Kawat lurus B-nya ke atas. B-nya kawat lurus arusnya ke atas, titik elektronnya sebelah kiri. Ini contoh aja ya. Berarti ditekuk ke atas, ditekuk. Berarti B-nya ini menjauhi bidang atau silang. Berarti B-nya silang. B-nya silang. B-nya silang. Terus pakai QVB, QVB tadi pakai tamparan tadi, ya. V-nya ke atas, B-nya itu menjauhi layar, B-nya menjauhi layar berarti menuju wajahmu. Tamparannya ke kanan, tamparannya ke kanan, ya. Berarti namparnya ke kanan berarti F-nya itu ke kanan. Karena ini elektron, tadi kan saya jelaskan ya, ke kanan ini ya, V-nya ke atas, B-nya menuju wajahmu, tamparannya ke kanan berarti menuju ke kanan ya. Tetapi itu untuk proton ya. Kalau elektron itu dibalik. Karena tamparannya ke kanan, elektron berarti tamparannya dibalik ke kiri. Jadi jawabannya karena ini elektron, hati-hati. Kalau proton memang benar dia namparnya ke kanan. Tetapi elektron jawaban terakhir ini balik ke kiri, kebalikan dari kanan, berarti ke kiri. Berarti F-nya ini ke kiri. Gaya Lorentz-nya ke kiri. Ya. Gaya Lorentz-nya kebalikan dari proton. Tadi pakai tangan kanan itu pakai proton, tapi elektron itu kebalikan. Berarti ke kiri. Ya, gaya Lorentz-nya ke kiri. Kalau gaya Lorentz-nya ke kiri, otomatis gerakannya elektron itu geser. Ibaratnya geraknya ke atas tapi ditarik ke kiri. Jadi nanti belok ke kiri. Bukan lurus tapi belok. Nih, belok ke kiri. Nah, seperti ini, belok ke kiri. Jadi menjauhi kawat, bukan mendekati kawat, tapi menjauhi kawat. Dah, ini ya. Jawaban terakhir silahkan screenshot, bentar lagi mati. Sampai sini lesnya, screenshot dulu, sebentar lagi mati ya.
Nanti diperdalam lagi pertemuan minggu depan, kasih latihan yang model seperti ini biar paham. Silakan di screenshot dulu jawaban terakhir.